never slow up, no I don't take shit, I got no wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got Jordi Weerman adalah seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 9 Januari 1999. Ia berposisi sebagai gelandang dan saat ini bermain untuk klub ADO Den Haag di Eredivisie Belanda. Weerman memiliki ibu berdarah Indonesia, yang membuatnya memiliki koneksi dengan budaya dan warisan Indonesia. Sebelum bergabung dengan ADO Den Haag sebagai pemain pinjaman, dia memperkuat Luzern dan pernah bergabung dengan Feyenoord. Jay Itzes adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Pemain yang kakek dan neneknya berasal dari Jakarta ini memiliki postur 190 cm. Terlahir di Mierio, Belanda pada 2 Juni 2000, Jay Itzes merupakan pemain yang dapat bermain di beberapa posisi. Dengan postur tinggi menjulang, posisi utama pemain yang kini berusia 22 tahun tersebut adalah center back. Namun demikian, Jay Itzes juga bisa dimainkan di lapangan tengah sebagai central midfielder dan defensive midfielder. Ragnar adalah pemain berkebangsaan Belanda yang memiliki darah Indonesia. Ayah dari Ragnar diketahui memiliki darah Maluku, sedangkan ibunya merupakan warga asli Belanda. Lahir pada 21 Januari 1998, Ragnar diketahui memulai karirnya di dunia sepak bola sejak kecil dengan bergabung bersama klub asal Belanda, Topo SS Youth. Namun pemain berusia 24 tahun itu hijrah ke NEC Nijmegen Muda pada 2008 untuk memulai karir profesionalnya. Kini pemain dengan postur 180 cm tersebut bergabung dengan klub Liga Belanda, Go Ahead Eagles pada tahun 2021. Pada musim 2021-2022, Ragnar memainkan 25 pertandingan di Liga Belanda meski hanya mencatatkan 4 buah assist. Meski begitu, sepanjang karirnya, Ragnar telah mencetak 22 gol dan 23 assist dari 163 pertandingan. Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat jelang FIFA Matchday bulan September 2023. Setidaknya terdapat beberapa pemain naturalisasi grade A yang bisa bergabung dengan skuad merah putih asuhan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tengah gencar merekrut pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Sudah ada nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, masih terdapat setidaknya 5 pemain keturunan Indonesia yang bisa bergabung dengan skuad Garuda karena disebut-sebut masuk proyeksi Shin Tae-yong. Joey Pelupesi adalah seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda. Ia berposisi sebagai gelandang bertahan dan saat ini bermain untuk klub FC Groningen di Belanda. Pelupesi telah bermain di level tinggi, termasuk di Eredivisie Belanda dan Championship Inggris. Meskipun lahir dan dibesarkan di Belanda, ia memiliki darah Indonesia dalam keturunannya, menjadikannya seorang pemain dengan latar belakang budaya ganda. Pelupesi adalah contoh dari perpaduan antara bakat sepak bola dan warisan budaya yang mencerminkan kekayaan multikultural dalam dunia olahraga. Agenda skuad Garuda Muda cukup padat, yakni pada tanggal 6 hingga 12 September mereka harus menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang direncanakan bergulir di Solo, Jawa Tengah. PST bakal menukangi Timnas U23 Indonesia di 2 agenda tersebut dan melatih timnas senior yang bakal tampil di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Sementara itu, untuk Asian Games yang bakal berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023, nantinya Timnas U23 langsung diambil alih oleh Indra Syafri. Pasalnya, Indra Syafri telah ditetapkan untuk menukangi skuad Garuda Muda di Asian Games 2023. Melihat jadwal yang cukup padat untuk Timnas U23 Indonesia, Erick Thohir pun mengaku enggan memasang target apapun untuk tim merah putih baik dalam ajang Piala AFF U23 ataupun Asian Games 2023. Menurutnya, ajang Piala AFF U23 itu menjadi turnamen buat para pemain agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Rizky Ridho dan kawan-kawan diharapkan bisa lolos ke Piala Asia U23 2023. Di sisi lain, PSSI memiliki keinginan besar agar Timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade mendatang.
Keinginan ini tentu saja dibarengi dengan agenda skuad Garuda Nusantara di ajang internasional. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia bakal menjalani laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Turnamen ini merupakan salah satu ajang kualifikasi menuju Olimpiade 2024. Olimpiade 2024 direncanakan bakal bergulir di Paris, Prancis pada Juli hingga Agustus 2024. Untuk menuju ajang ini, semua negara memiliki peluang termasuk Indonesia. Sebab ajang kualifikasi bakal dimulai dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ajang ini dijadwalkan bakal berlangsung pada 6 hingga 12 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Pada ajang ini, tim asuhan Indra Syafri masuk dalam grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Menurut Erick Thohir September mendatang, Indonesia memang menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ajang ini adalah pertandingan sekaligus untuk menuju Olimpiade 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak membebani target untuk pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, yang bakal tampil di Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda dipastikan kembali ditukangi Shin Tae-yong alias ST dalam laga Piala AFF U23 2023. Pada ajang Asian Games 2023, Timnas U23 Indonesia akan dilatih oleh Indra Syafri. Akan tetapi, Erick Thohir memastikan Shin Tae-yong bakal menukangi Timnas Senior dan Timnas U23 Indonesia. Dengan keputusan ini, dipastikan pelatih asal Korea Selatan itu sepenuhnya bakal menukangi Timnas U23 Indonesia dan Senior. Pasalnya, tim yang dilatih Indra Syafri itu lebih tepatnya adalah Timnas U20 yang dipersiapkan untuk Asian Games. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memang mengambil keputusan baru ini. Keputusan itu membuat ST bakal langsung fokus untuk mempersiapkan Timnas U23 Indonesia. Soalnya, Timnas U23 bakal menjalani ajang 2 tahunan Piala AFF U23 tersebut di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Untuk ini, ST merencanakan bakal menggelar pemusatan latihan pada awal Agustus mendatang. Tak hanya itu, TC ini juga bisa menjadi persiapan Timnas U23 Indonesia untuk menghadapi turnamen selanjutnya. Skuad Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 diperkirakan akan banyak mengandalkan pemain dari tim tersebut. Salah satu rival utama Indonesia meraih gelar juara adalah Vietnam. Di SEA Games 2023 lalu, Indonesia sebenarnya berjumpa di babak semifinal. Timnas Indonesia U22 menang dengan skor tipis 3-2 pada saat itu kontra Vietnam, yang membawa tim U20. Pelatih Philippe Troussier memutuskan untuk memberi kesempatan lebih kepada para pemain U20 untuk ajang U23. Thailand juga merupakan salah satu lawan terberat Indonesia di Asia Tenggara. Mereka merupakan lawan Timnas Indonesia U22 di final pada SEA Games 2023 lalu. Namun, kancah sepak bola Thailand sedang terguncang belakangan karena pengunduran diri sang ketua umum federasi, Somyut Phompanmoong, yang akhirnya batal mundur. Hal-hal yang terjadi di luar lapangan berpotensi mengganggu kiprah di lapangan. Sepanjang sejarahnya, Piala AFF U23 baru digelar 3 kali. Indonesia, Thailand, dan Vietnam memenangkan masing-masing sekali pada ajang ini. Indonesia sendiri baru sekali tampil di ajang ini. Namun, dalam satu-satunya kesempatan tersebut, Indonesia sukses menjadi juara pada tahun 2019 silam setelah mengalahkan Thailand 2-1 di final. Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan membawa skuad hampir sama seperti SEA Games 2023. Banyak di antaranya yang merupakan pemain dari tim senior, seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Ditambah lagi, Timnas Indonesia U23 bisa diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi, yaitu Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Keduanya pun sudah menjadi bagian dari tim senior sejak FIFA Matchday Juni 2023 lalu. Jenner dan Struijk masih berusia 20 tahun, jadi masih boleh dipanggil Timnas Indonesia U23. Bukan tidak mungkin, Shin Tae-yong akan mengandalkan mereka berdua di Piala AFF U23 2023 demi meraih gelar juara.
Ada beberapa alasan Shin Tae-yong bakal bawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah faktor para pemain naturalisasi.